ke materi tentang kode, sumber, dan dokumentasi. Nah, tujuannya adalah untuk mendemonstrasikan perubahan kode sumber untuk mengaktifkan metode secara terprogram, lalu mendemonstrasikan perubahan kode sumber untuk menulis keputusan pernyataan if. Yang terakhir, menguraikan metode untuk menampilkan dokumentasi objek. Nah, kode sumber adalah cetak biru yang menjelaskan bagaimana objek program Anda berfungsi. Dan kode ini memerintahkan objek dalam skenario untuk bergerak dan berinteraksi. Lalu ada editor kode. Kode sumber dikelola dalam editor kode. Untuk melihat editor kode, klik kanan pada kelas, apapun yang ada di lingkungan, kemudian pilih buka editor dari menu. Nah, fungsi editor kode di sini adalah untuk menulis kode sumber yang dijalankan oleh instan kelas, lalu memodifikasi kode sumber untuk mengubah perilaku instance, dan meninjau metode dan sifat kelas yang diwariskan. Kemudian meninjau metode yang dibuat khusus untuk kelas oleh programmer yang menuliskan kode sumber. Nah, kemudian ada komponen kode sumber di sini. Yang pertama ada deskripsi, metode signature, pokok metode, komentar, dokumentasi, dan definisi kelas. Kemudian ada deskripsi kelas. Di sini ada keterangan kelas. Kemudian di dalamnya juga ada nama pembuat kode dan tanggal terakhir dimodifikasi. Nah, kemudian ada komponen definisi kelas. Definisi kelas meliputi kata kunci atau kata cadangan Java, nama kelas yang ditentukan oleh programmer, lalu nama superkelas yang mencakup subkelas. Nah, ini contoh definisi kelas. Public class di extends actor. Nah, metode act merupakan bagian dari definisi kelas yang memberikan objek metode mana yang harus dijalankan jika kontrol act atau jalankan diklik di lingkungan. Nah, lalu mendefinisikan kelas. Definisi kelas mendefinisikan ada variabel, konstruktor, dan metode. Kemudian menggunakan format yang konsisten pada saat menentukan sebuah kelas. Ini contohnya adalah menetapkan variabel pertama, konstruktor kedua, dan metode ketiga. Nah, lalu ada method signature. Method signature menguraikan apa yang dilakukan oleh metode. Signature berisi nama metode dan daftar parameter. Nah, lalu ada komentar yang menguraikan apa yang dilakukan oleh kode sumber. Lalu ini juga tidak mempengaruhi fungsionalitas program. Kemudian mulai dengan garis miring dan 2 tanda bintang, atau cukup dengan 2 garis miring, akhiri komentar, lalu dituliskan dalam font biru dalam Greenfoot. Nah, kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi menguraikan sifat kelas. Untuk melihat dokumentasi, pilih dari menu menurun di bagian kanan atas editor. Nah, kemudian memanggil metode secara terprogram. Metode harus dipanggil agar instan perintah dapat dijalankan di game Anda. Panggil metode secara terprogram dengan menuliskannya dalam pokok metode act dalam kurung kurawal, seperti ini ya. Nah, lalu komponen metode call. Komponen metode call ini ada yang ini menggunakan jenis return. Nah, lalu cara contoh memanggil metode yang pertama itu ada move, ini kayak kita sebutkan aja parameternya. Terus yang cara pemanggilan yang kedua, nah kemudian metode yang menginstruksikan objek untuk melakukan tindakan. Yang pertama ada void in, ada void act, ada void set location, ada void set rotation. Masing-masing ini fungsinya beda ya. Ada yang kalau yang move ini untuk menentukan sejumlah langkah, kemudian kalau untuk void turn untuk menetapkan sejumlah derajat, lalu ada void act memberikan objek peluang untuk melakukan tindakan, lalu ada void set location untuk menetapkan lokasi, lalu ada void set rotation untuk menentukan putaran objek ini. Lalu cara menampilkan metode warisan kelas. Yang pertama untuk melihat dokumentasi pada kelas Greenfoot. Yang pertama buka Greenfoot, pilih bantuan, pilih dokumentasi kelas Greenfoot, lihat dokumentasi perpustakaan Java. Lalu baru buka Greenfoot dan pilih bantuan. Nah,
Tugas berurutan satu tugas seperti pergi ke sekolah memerlukan beberapa subtugas. Yang pertama ada bangun, mandi, sikat gigi, dan berpakaian. Dalam subtugas bisa saja ada lebih banyak subtugas yang berjalan ke sekolah mengharuskan kaki kiri dan kaki kanan untuk maju sesuai urutan. Nah, lalu ada metode berurut. Metode berurut adalah beberapa metode yang diterapkan oleh Greenwood secara berurutan yang mana dituliskan dalam program. Nah, metode ini memungkinkan sebuah objek untuk melakukan tugas-tugas berurutan, seperti berlari, kemudian melompat, atau memutar suara setelah sesuatu meledak. Kemudian objek dapat diprogram untuk melakukan metode berurutan setiap kali tombol X diklik. Kemudian hubungan if-then. Banyak hal di sekeliling kita mempunyai hubungan if-then, sebab atau akibat. Jika ponsel Anda berdering, maka Anda akan jawab. Jika ponsel tidak berdering, maka tidak akan jawab. Jika bunga mulai layu, maka Anda akan memberinya air. Jika bunga terlihat sehat, maka Anda tidak akan memberinya air. Nah, pernyataan keputusan if. Pernyataan if dituliskan untuk memberitahu program bahwa menjalankan sekelompok pernyataan pemrograman jika hanya kondisi tertentu benar. Jadi hanya satu kondisi ya. Nah, kalau untuk pernyataan if ini berisi true atau false atau salah dan satu atau beberapa panggilan metode dijalankan jika kondisi terpenuhi. Nah, contohnya ini. Metode is down adalah metode Greenwood yang sudah ada dan didengarkan untuk menentukan apakah tombol keyboard ditekan selama menjalankan program. Metode ini dipanggil dalam kelas menggunakan notasi titik. Nah, orientasi objek di dunia nyata. Saat kita bergerak di dunia yang kita tinggali, penting bagi kita untuk mengetahui orientasi atau arah kita. Bila Anda mengemudi mobil, Anda harus selalu tahu apakah mobil berada di sisi jalan yang benar. Bila sebuah pesawat terbang melintasi langit, pesawat harus tahu lokasinya di dekat pesawat lain agar tidak terjadi tabrakan. Saat Anda memasukkan lokasi pada peta di ponsel, ponsel akan menerima koordinat dan akan memberitahu lokasi dan alamat Anda. Nah, kemudian menampilkan orientasi objek. Metode ini bisa memberitahu kita bagaimana sebuah objek diposisikan di dunia, relatif terhadap dirinya. Kita dapat memanggil metode dengan jenis data tertentu, seperti boolean. Kemudian dalam lingkungan untuk mempelajari bagaimana orientasi objek ini dalam skenario. Nah, selanjutnya ada metode yang menghasilkan informasi mengenai orientasi objek. Ini ada in-get rotation untuk menghasilkan rotasi, world menghasilkan dunia tempat objek saat ini berada, kemudian in-get x menghasilkan koordinasi x lokasi objek saat ini, lalu in-get y menghasilkan koordinasi y lokasi objek saat ini. Nah, langkah untuk memanggil metode yang menampilkan orientasi objek yang pertama adalah klik kanan pada instance dalam dunia, kemudian pilih diwarisi dari aktor untuk melihat metodenya, lalu 3. Panggil pilih metode dengan jenis data tertentu untuk menanyakan pertanyaan tentang orientasi kepada objek, lalu pilih hasil metode yang akan ditampilkan, catat nilai dihasilkan lalu klik tutup. Ya, sekian materinya, mudah-mudahan dapat dipahami.